Coba jujur, siapa di sini yang ingin kaya raya? Semua pasti ingin kaya raya. Tapi berapa banyak sih dari kita yang bersedia menunggu? Apalagi kita hidup di era yang serba instan saat ini. Mau pesan apapun delivery datang dengan cepat. Bahkan informasi apapun yang kamu butuhkan, detik ini juga bisa kamu dapatkan melalui handphone kamu. Tetapi yang harus kamu ketahui bahwa kunci yang paling sering kita abaikan dalam perjalanan menuju kekayaan luar biasa bukanlah tentang kecepatan, melainkan sesuatu yang sangat sederhana namun sangat sulit untuk kita lakukan, yaitu kesabaran. Dan hari ini kita akan bongkar tuntas korelasi antara kesabaran dan kaya raya. Dan tonton sampai habis karena di akhir video saya akan memberikan 3 tips untuk melatih otot kesabaran finansial kamu. Saat ini banyak film bahkan media sosial yang menjual mitos kaya harus cepat atau kaya harus instan. Trading satu malam, startup jadi unicorn hanya dalam setahun, dan tentunya ini sangat menggoda apalagi bagi kamu kaum rebahan. Tetapi coba deh kita lihat data dan kisah sukses nyata. Jeff Bezos misalkan, yang mendirikan Amazon di tahun 1994, dan Amazon baru mendapatkan yang namanya keuntungan di tahun ke-7. Warren Buffett misalkan, yang mulai berinvestasi di usianya yang ke-11 tahun, dan mayoritas kekayaannya itu baru terkumpul di usianya yang ke-50 tahun. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kekayaan sejati, kekayaan yang berkelanjutan dan masif, hampir selalu merupakan hasil dari proses jangka panjang. Tetapi kesabaran yang dimaksud di sini adalah bukan kamu pasif menunggu tanpa melakukan apapun. Kesabaran yang dimaksud di sini adalah kamu terus bertindak secara konsisten sambil menunggu hasilnya matang. Di dunia finansial, kesabaran memiliki nama bunga majemuk. Misalkan kamu menanam sebuah benih, dan kesabaran adalah proses kamu menyiraminya setiap hari, karena kamu tahu bahwa pohon besar tidak tumbuh hanya dalam satu malam. Jika kita analogikan dalam dunia investasi, kamu berinvestasi 5 juta setiap bulannya dengan imbal hasil 10% setiap tahun. Setelah 5 tahun, hasilnya mungkin akan terlihat biasa saja. Tetapi jika kamu membiarkan uang kamu bekerja hingga 20-30 tahun, maka hasilnya akan sangat-sangat dramatis. Kesabaran dalam berinvestasi memungkinkan kamu untuk menikmati efek bola salju. Sedangkan orang yang tidak sabar cenderung akan menarik uangnya di tahun kedua karena melihat pertumbuhannya lambat. Sedangkan orang yang sabar akan membiarkan uang mereka bekerja untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Kesabaran dalam berinvestasi berarti kamu mengabaikan kebisingan pasar dan fokus pada tujuan jangka panjang kamu. Kesabaran juga adalah fondasi utama bagi setiap pengusaha dan profesional sukses, karena sebuah bisnis yang besar dan sukses tidak dibangun hanya dari ide brilian pertama, tetapi dari ratusan kali kegagalan, dari ratusan kali penolakan dan perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Dan yang harus kamu ingat bahwa setiap penolakan adalah feedback gratis. Pengusaha yang tidak sabar cenderung akan menyerah di kegagalan pertama dan kegagalan keduanya. Sedangkan pengusaha yang sabar menjadikan setiap kegagalan dan penolakan sebagai data yang harus dianalisis untuk kemudian mengambil langkah yang lebih baik selanjutnya. Sedangkan dalam berkarir, kesabaran berarti berinvestasi pada skill kamu, menerima promosi secara bertahap, dan tidak berpindah-pindah perusahaan hanya demi kenaikan gaji sesaat yang kecil. Hal ini berarti kamu sedang membangun nilai diri kamu, sehingga di masa depan penawaran besar yang akan datang jauh lebih berharga. Dan ini adalah bagian yang paling sulit, yaitu kesabaran untuk melawan diri sendiri. Psikolog menyebutnya delayed gratification atau menunda kepuasan. Orang yang kaya tahu bahwa uang yang diinvestasikan hari ini akan bernilai jauh lebih banyak di masa depan. Sedangkan orang yang tidak sabar cenderung akan tergoda dengan barang-barang bagus di depan mata. Entah itu gadget terbaru, tas bermerek, atau liburan mahal di luar kemampuan. Bahkan tidak sedikit dari kamu yang rela untuk melakukan pinjaman online atau pay later hanya untuk membeli kepuasan sesaat dan mengorbankan keamanan finansial kamu di masa depan. Yang harus kamu ketahui bahwa kekayaan itu tidak diukur dari apa yang kamu beli,
tetapi dari apa yang kamu simpan kemudian kamu kembangkan. Kesabaran di sini adalah kemampuan kamu untuk menahan diri untuk tidak melakukan pembelian-pembelian secara impulsif. Kesabaran di sini adalah kemampuan kamu untuk hidup sederhana di bawah kemampuan kamu demi mencapai kekayaan di masa depan. Jadi, mengapa orang yang sabar itu cenderung kaya? Ternyata secara psikologis kesabaran itu melahirkan 3 hal penting. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan secara rasional. Orang yang sabar itu tidak panik saat harga saham turun atau saat usaha mereka sepi. Mereka akan mengambil keputusan berdasarkan data, bukan berdasarkan emosi. Kesabaran juga melahirkan ketekunan dan ketahanan. Kesabaran adalah bahan bakar ketekunan. Orang yang sabar itu tidak mudah menyerah. Mereka tahu kesuksesan itu hanyalah masalah waktu jika mereka terus bergerak secara konsisten. Dan yang terakhir, kesabaran juga melahirkan fokus jangka panjang. Orang yang sabar itu memiliki visi yang jelas. Mereka rela berkorban kecil hari ini demi hasil besar di masa depan. Seperti yang saya janjikan di awal, ini dia 3 kunci praktis untuk melatih otot kesabaran finansial kamu. Yang pertama yaitu kamu harus menentukan goal jangka panjang kamu. Tuliskan target kamu 5 atau sampai 10 tahun atau bahkan sampai 20 tahun ke depan. Dan ketika kamu tergoda untuk melakukan pembelian secara impulsif, kamu bisa melihat target kamu dan tanyakan kepada diri kamu sendiri, apakah pembelian yang akan kamu lakukan mendekatkan kepada target-target kamu atau justru malah menjauhkan dari target yang sudah kamu tetapkan. Yang kedua yaitu otomatisasi investasi untuk menghilangkan peran emosi. Setting transfer otomatis bulanan untuk berinvestasi. Dengan begitu kamu tidak perlu repot setiap bulannya untuk menanyakan apakah kamu mau berinvestasi atau tidak. Biarkan sistem bekerja untuk kamu. Dan yang ketiga yaitu ambil jeda 48 jam setiap kali kamu tergoda untuk melakukan pembelian barang-barang non-esensial yang mahal. Karena seringkali setelah 48 jam, godaan itu akan hilang dan kamu akan berterima kasih kepada diri kamu sendiri karena sudah bersabar. Kekayaan sejati adalah permainan kesabaran. Kesabaran itu bukanlah jalan pintas, melainkan jalan tol yang lebih pasti untuk menuju kekayaan yang luar biasa. Jadi, mulai hari ini, mari ubah fokus kamu. Berhentilah mencari jalan pintas dan mulailah membangun fondasi yang kuat.